Oke, jumpa lagi di channel Ahmad Hilmi Yusuf. Yang pertama ingin saya ucapkan yaitu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yang kedua, ada kabar yang sangat menarik nih teman-teman dari tanah air tercinta kita yaitu Indonesia, bahwa Pak Prabowo pernah mengatakan Danantara akan mengelola aset lebih dari 900 miliar US dollar atau sekitar 14.615 triliun rupiah. Asumsi kurs dolar Amerika Serikat terhadap rupiah 16.238 ya dalam pengelolaan AUM. Prabowo ingin kehadiran Danantara dapat menyaingi lembaga serupa milik Singapura yang dinamai Temasek hingga Khazanah milik Malaysia. Wow, luar biasa ya. Lalu bagaimana cara menjadikan Danantara dapat bersaing dengan Temasek hingga Khazanah? Simak video berikut ini, silahkan. Banyak negara terlalu berharap dari Indonesia. Saya sampai ngeri sendiri, terlalu berharap. Disangka kita ini sudah mantap. Jadi apa begitu? Terutama mereka sangat membutuhkan kelapa sawit kita. Ternyata kelapa sawit jadi bahan strategis rupanya. Guys, masih ingat kan video admin beberapa waktu yang lalu? Meski banyak yang nggak percaya, khususnya dari negara sebelah, tapi sekarang Presiden Prabowo sedang memainkan bolanya. Tentunya melalui lembaga baru yang diluncurkan pada bulan Februari kemarin. Satu persatu, prediksi admin terbukti. Salah satunya, yaitu mengambil alih perkebunan kelapa sawit dari perusahaan-perusahaan nakal. Baik itu dari dalam negeri maupun dari luar, termasuklah dari Malaysia dan Singapura. Nah, bagaimana info selengkapnya? Yuk, tanpa banyak basa-basi, kita bahas sampai tuntas. Nah, ini menarik teman-teman. Beberapa hari yang lalu, pemerintah telah membentuk badan usaha milik negara atau BUMN baru yang bergerak di sektor pangan, perkebunan, dan perikanan. Perusahaan ini dibentuk dari peleburan atau merger 3 perusahaan yang bergerak di sektor karya. Ketiganya adalah PT Vima Karya yang berganti nama menjadi Agrinas Jaladi Nusantara, PT Yogyakarta menjadi PT Agrinas Pangan Nusantara, sedangkan PT Indra Karya menjadi PT Agrinas Palma Nusantara. Ketiga entitas tersebut berada di bawah payung besar, yaitu Agrinas. Hebatnya lagi, Agrinas nantinya bergabung dengan Danantara. Artinya, Agrinas bukan lagi melalui penyertaan modal negara, melainkan mendapatkan dukungan pendanaan dari Danantara. Sampai di sini saja, sudah ada 3 kabar baik. Pertama, yaitu menyelamatkan BUMN karya yang sudah tidak produktif, tanpa harus menjualnya ke asing seperti Indosat dulu. Kedua, Agrinas tidak akan membebani APBN karena dananya berasal dari Danantara. Dan yang ketiga, pengelolaan dana Agrinas dijamin lebih efisien karena berada di bawah langsung pengawasan Danantara. Ya gimana gak efisien? BUMN di bawah Danantara yang sudah mapan saja, sekarang mulai dipecatin tuh komisaris-komisaris yang dianggap tidak produktif. Apalagi Agrinas yang notabene baru lahir dan pasti akan mendapatkan pengawasan lebih ketat lagi. Nah, seperti yang admin bilang tadi, Agrinas membawahi 3 entitas. Agrinas Pangan Nusantara berfokus pada produksi bahan pangan strategis seperti jagung, padi, singkong, dan lain-lain untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Agrinas Jaladiri Nusantara fokus pengelolaan pada proyek-proyek strategis di bidang perikanan dan tambak budidaya ikan skala besar. Sedangkan PT Agrinas Palma Nusantara fokus pada pengelolaan lahan sawit secara berkelanjutan untuk mendukung program ketahanan energi seperti B40 dan B50. Sekarang kita akan fokus pada PT Agrinas Palma Nusantara, di mana BUMN baru ini nantinya akan menjadi perusahaan sawit terbesar di dunia. Ya, kalian tidak salah dengar. Agrinas mempunyai potensi besar untuk menjadi perusahaan sawit terbesar di dunia. Bahkan bisa mengalahkan perusahaan sawit internasional seperti Wilmar Internasional dari Singapura dan Sam Derby Plantation dari Malaysia. Saat ini, PT Agrinas Palma Nusantara telah menerima lahan sawit dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan kurang lebih seluas 400.000 hektar. Tahap pertama diserahkan pada 10 Maret 2025 seluas 220 hektar yang sebelumnya dikuasai oleh Duta Palma Group. Sedangkan tahap kedua diserahkan pada 26 Maret 2025 seluas 216.000 hektar
berasal dari 109 perusahaan yang tersebar di berbagai provinsi. Termasuklah perusahaan dari Singapura, yaitu PT Sari Lembah Subur atau anak perusahaan dari PT Astra Agrolestari. Nah, kalau kalian sudah cukup puas dengan info ini, jangan buru-buru puas dulu. Karena saat ini sebenarnya masih ada 1 juta lahan sawit hasil sitaan yang akan diserahkan pada Agrinas Palma. Artinya, ada sekitar 500.000 hektar lebih yang belum diumumkan. Dan ini masih akan berlanjut karena pemerintah telah menargetkan Agrinas menghasilkan setidaknya 5,5 juta ton sawit per tahun dari lahan sitaan. Artinya, lahan sawit yang harus dikuasai oleh Agrinas setidaknya antara 1,3 hingga 1,8 juta hektar. Jadi, tinggal tunggu kabar aja nih. Bakal ada lahan sawit dari perusahaan-perusahaan negara tetangga diambil alih oleh pemerintah. Karena saat ini, ada sekitar 436 perusahaan yang sedang dibidik pemerintah, termasuklah perusahaan dari Malaysia dan Singapura. Misalnya, perusahaan yang dari Malaysia, yaitu PT Austral Sejahtera, yang ada di Kalimantan Barat, atau anak usaha dari Sam Derby Plantation, yang saat ini sedang sidang di pengadilan. Kemudian, ada juga PT Raffi Kamajaya Abadi, yang kasasinya telah ditolak, dan lahannya disita serta harus mengganti rugi sebesar 920 miliar rupiah. PT Menteng Jaya Sawit Persada, PT Mananjung Hayak, dan PT Mulia Agro Permai di Kalimantan Barat tak luput dari penyitaan. PT Persada Inti Sawit Perkasa, dan PT Gerbang Sawit Indah. Keduanya adalah perusahaan dari TDM Berhad, induk dari perusahaan yang kena denda tadi, juga telah disikat oleh pemerintah. Ada juga PT Bumi Perkasa, anak usaha dari IOI Corporation Berhad, juga tak luput dari segel. Sedangkan perusahaan dari Singapura, yaitu PT Global Indo Alam Perkasa, atau anak usaha kelompok Musimas yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur, Agro Bukit dan Agro Indomas, anak usaha dari Good Hope Asia Holding yang juga berbasis di Singapura, juga disita oleh pemerintah. PT Priyatama Riau, anak usaha dari Surya Dumai Group atau First Resource Group, PT Indo Green Jaya Abadi atau anak usaha dari Wilmar Internasional, PT Cipta Palma Kencana atau anak usaha dari Agro Lestari, juga semuanya ludes disita pemerintah. Dan masih banyak lagi, geng. Hal ini dilakukan karena beberapa perusahaan tersebut telah tersangkut berbagai kasus, seperti izin yang sudah kadaluarsa, konflik AMDAL atau deforestasi, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Ini dilakukan bukan sekedar menata ulang industri sawit di Indonesia, tetapi juga menempatkan pengelolaannya benar-benar dalam kontrol pemerintah. Jadi, kemarin yang bilang hanya sekedar mimpi, tunggu bos, beberapa bulan ke depan, bakalan makin banyak lagi tuh. Lahan sawit yang dikelola asing akan jatuh ke tangan Indonesia kembali. Tentunya melalui lembaga baru yaitu Danantara. Sebenarnya, warga Malaysia sendiri yang kurang informasi, karena sejatinya sejak Juni 2024, pemerintah mereka telah mengirimkan nota diplomasi melalui MITI atau Kementerian Perdagangan. Sedangkan Singapura meminta transparansi melalui ASEAN Roundtable on Sustainable Palm Oil, tetapi apalah itu bagi Presiden Prabowo. Hal semacam itu tidak akan digubris, apalagi kelapa sawit salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi. Sedangkan ketahanan energi adalah salah satu fokus utama di pemerintahannya. Jadi, ya 0,0% lah presiden kita mau mendengarkan protes mereka, apalagi perusahaannya dianggap melanggar aturan. Nah, selain itu, seperti awal yang admin sampaikan, pemerintah menargetkan Agrinas di tahun 2025 ini setidaknya bisa memproduksi sekitar 5,5 juta ton CPO. Atau dengan kata lain, Agrinas di tahun 2025 akan mengelola minimal sekitar 1,3 juta hektar. Ini berarti Agrinas yang sebelumnya merupakan BUMN yang tidak produktif, bahkan menjadi beban negara, kini menjelma menjadi perusahaan sawit terbesar di dunia. Karena saat ini, perusahaan sawit terbesar di dunia yaitu berasal dari Malaysia, yaitu Sam Derby Plantation, yang memiliki lahan sekitar 600.000 hektar. Lahan tersebut tersebar di berbagai negara, 50% berada di Malaysia Timur, 30%-nya berada di Indonesia, 5% di Papua Nugini, dan 5% di Liberia. Sedangkan perusahaan sawit terbesar kedua, yaitu Wilmar Internasional, 65% lahannya berada di Indonesia. Lokasi utamanya yaitu di Sumatera dan di Kalimantan. 26% berada di Malaysia Timur, sedangkan 9% berada di benua Afrika.
seperti Uganda, Nigeria, dan lain-lain. Nah, sedangkan Agrinas saat ini saja, lahan sawit yang telah diberikan oleh PKH secara resmi pada Agrinas seluas 438.000 hektar. Atau dengan kata lain, Agrinas telah menjadi perusahaan sawit terbesar kedua di dunia. Ingat, ini baru lahan sawit yang telah diberikan secara resmi. Sedangkan saat ini, Satgas PKH telah mengantongi lahan sitaan seluas 1,1 juta hektar. Artinya, ada sekitar 700.000 hektar lebih yang bakal diberikan pada Agrinas dalam waktu dekat. Jadi, gak perlu nunggu tahun depan nih. Beberapa bulan lagi saja, Agrinas bisa menjelma menjadi perusahaan sawit terbesar di dunia. Nah, dengan adanya Agrinas, kira-kira gimana nih dampaknya ke depan pada harga CPO, sekaligus pada industri sawit di Indonesia? Kalau video ini rame, kita akan bahas lebih lanjut guys. Sampai di sini dulu informasinya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video. Dadah! Sepertinya lewat PT Agrinas Danantara akan saingi Temasek hingga Khazanah. Seperti yang kita ketahui, Danantara adalah sebuah perusahaan baru ya, yang berencana untuk mengembangkan PT Agrinas menjadi perusahaan agribisnis terkemuka di Indonesia. Dengan demikian, Danantara akan bersaing dengan perusahaan-perusahaan investasi besar lainnya seperti Temasek dari Singapura dan Khazanah dari Malaysia. Perusahaan sawit Indonesia akan siap saingi perusahaan sawit milik Singapura dan Malaysia. Dengan pengembangan PT Agrinas ya oleh Danantara, perusahaan sawit Indonesia diharapkan dapat bersaing dengan perusahaan sawit milik Singapura dan Malaysia. PT Agrinas telah memperoleh lahan sitaan seluas 1 juta hektar dari Satgas PKH yang akan digunakan untuk mengembangkan bisnis agribisnisnya. Dengan demikian, perusahaan sawit Indonesia diharapkan dapat meningkatkan produksi dan kualitasnya serta bersaing dengan perusahaan sawit lainnya di Asia Tenggara. Sampai di sini informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali dan see you next video.